Selamat pagi Ibu dan Bapak dosen. Di sini saya Elvin Dwi Putra Mahenu akan menjelaskan terkait proposal tugas akhir arsitektur. Di sini yang saya ambil judul yaitu perancangan sentra kreatif Tenda Kampung Kapitan di Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Di mana ada latar belakang pengadaan proyek, di mana Sungai Musi merupakan tempat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Sumatera Selatan, terutama di Palembang, di mana hilangnya fungsi Sungai Musi sebagai sumber pendapatan, minimnya destinasi wisata yang berpotensi mengundang wisatawan berkunjung, serta kehilangan ciri khas Kampung Kapitan sebagai kampung wisata, di mana lokasi ulasan objek saya ambil di Kampung Kapitan yang berada di Kelurahan 7 Ulu, Palembang, di mana dari ulasan objek ini keberadaan Plaza 7 Ulu yang ada di Sungai Musi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari segi fungsi, tepian Sungai Musi menjadi ruang terbuka publik tidak dibarengi dengan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai, di mana dari identifikasi kebutuhan masyarakat lokal, di mana Kampung Kapitan ini terletak di Kelurahan 7 Ulu, namun saat ini masyarakat Kampung Kapitan masih mengalami kesusahan untuk mendistribusikan dari hasil UMKM mereka ke seberang ilir dan tidak mendapatkan wadah di tempat tersendiri, dan terbentuklah segitiga piramida yang saya buat, yaitu hilangnya fungsi Sungai Musi sebagai sumber pendapatan, hilangnya ciri khas Kampung Kapitan sebagai kampung wisata, juga menurunnya minat wisata di Kampung Kapitan itu tersendiri, sehingga menimbulkan dampak yaitu tidak adanya fasilitas dan wadah pemberdayaan masyarakat lokal, serta minimnya destinasi dan tujuan wisata di Kecamatan 7 Ulu ini sendiri. Sehingga dari kesimpulan ini saya menyimpulkan bahwa tempat ini memerlukan wadah kegiatan wisata dan ekonomi untuk mewadahi kegiatan ekonomi kreatif juga. Kemudian ada latar belakang permasalahan, di mana latar belakang permasalahan sentra kreatif adalah pusat atau lingkungan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong kegiatan kreatif, di mana dari pada saat zaman dulu Sungai Musi menjadi pusat kehidupan masyarakat, di mana terjadi pasar, dinamika masyarakat, dan kegiatan-kegiatan komunitas lainnya, di mana dari pengembangan potensi wisata yang ada di sekitarnya terdapat restoran, kemudian terdapat pasar malam, terus terdapat dermaga 7 Ulu yang tersebar di beberapa tempat. Buruh getek mengalami kesusahan dalam mencari taraf ekonomi mereka masing-masing. Kemudian juga mereka masih mempunyai kegiatan wisata yang aktif di tempat tersebut. Kemudian dari identifikasi isu masyarakat 7 Ulu dari hasil wawancara bersama Ibu Yulia selaku pengurus Rumah Kampung Kapitan Budaya, yaitu beliau belum mengalami kesusahan pengunjung wisata karena penurunan minat wisata yang datang di Kampung Kapitan, dan dimana dari Tenda Kampung Kapitan dulunya sebagai restoran yang saat ini mangkrak, dimana memiliki isu yaitu masyarakat setempat yaitu membutuhkan wadah guna menampung dan mendukung kegiatan sosial Kampung Kapitan, sehingga perlunya pengembangan destinasi wisata yang mewadahi aktivitas sebenarnya Kampung Kapitan tersebut. Di sini ada perumusan masalah, yaitu bagaimana konsep perancangan sentra kreatif Kelurahan 7 Ulu ini menjadi objek wisata yang dapat memberdayakan ekonomi kreatif masyarakat dan daya tarik wisata budaya Palembang melalui desain tata ruang luar dan tata ruang dalam, di mana tujuannya itu menghidupkan kembali sense of place dari Kampung Kapitan 7 Ulu. Kemudian ada sasaran, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif, menghidupkan budaya dan tradisi, serta merancang sentra kreatif. Kemudian ada kajian sentra kreatif, di mana saya membagi antara sentra dan pengertian kreatif itu sendiri, sehingga pengertian kreatif itu mengembangkan wisata berbasis masyarakat yang menjadikan mereka faktor utama di dalamnya. Kemudian dari studi kasus sentra kreatif ini, dari segi kawasan ini termasuk dalam kawasan pariwisata, dan lahan ini memiliki area ini memiliki penggunaan lahan hijau yang sekarang minim ditemui dan minim dipergunakan sebagai mestinya karena tidak adanya ruang terbuka di dalamnya. Kemudian penerapan partisipatif itu sendiri, yaitu pemberdayaan UMKM lokal, pemberdayaan buruh kapal getek, dan budaya setempat, yang dimana dari tata ruang dalam dan luar ini mungkin akan dikembangkan dari site planning, kemudian sirkulasi, dan juga interaksi sosial di dalamnya. Kemudian ada mempertahankan Tenda Kampung Kapitan itu sendiri, di mana sebagai ciri khas dari masyarakat Palembang dan budaya Palembang yang sering menggelar acara menggunakan tenda.
ada teknik penelusuran data dan analisis pengolahan data. Di sini ada data primer yang dipetakan menjadi legenda UMKM dan dermaga yang ada di tempat tersebut. Kemudian data sekundernya ini yaitu penerapan bantaran Sungai Musi khususnya di Kampung Kapitan sebagai ruang terbuka publik harus segera dilakukan karena memiliki potensi fungsional, estetika, dan ekonomi yang dapat meningkatkan ciri khas Kota Palembang. Di mana kalau di breakdown itu memiliki sejarah perkembangan Kampung Kapitan, terus kemudian keinginan masyarakat untuk memperbaiki wilayah tersebut, kemudian ada gambaran aksesibilitas masyarakat lokal, di mana dari analisis ini saya melakukan analisis tapak, kemudian ada analisis sampah yang berada di Sungai Musi itu sendiri, kemudian ada analisis view inside outside. Kemudian terdapat analisis programatik. Di sini saya melakukan beberapa wawancara bersama komunitas-komunitas yang terlibat di dalamnya yang ada di tempat tersebut, di mana ada buruh getek, yaitu wujud kerja yang diharapkan buruh getek adalah dapat lebih terlibat dalam kegiatan wisata dengan disediakan pelabuhan yang dapat mengundang wisatawan itu sendiri. Kemudian ada UMKM, yaitu para pedagang kuliner di sekitar kawasan Tujuh Ulu menginginkan tempat sendiri untuk memperdagangkan produksi UMKM mereka tanpa melibatkan orang kedua. Kemudian ada budaya lokal di mana masyarakat setempat menganggap bahwa Kampung Kapitan mempunyai identitas, tetapi identitas saat ini belum menonjol sehingga perlunya kegiatan yang dapat mendukung budaya setempat, sehingga munculnya rencana zoning area di mana disesuaikan dari existing yang saat ini ada, di mana terbagi menjadi 3, yaitu area penerimaan wisata yang sekarang ini menjadi dermaga yang belum direvitalisasi, kemudian ada area UMKM untuk menampung kegiatan-kegiatan kuliner, serta area utama yang dirancang untuk berbagai kegiatan pentas sebagai kegiatan kreatif. Kemudian ada elemen-elemen yang terkait di dalamnya, yaitu terdapat penerapan partisipatif, ekonomi kreatif, dan daya tarik wisata. Yang pertama itu ada ekonomi lokal yang terjadi yaitu kreatif, yaitu mewadahi pelaku kegiatan ekonomi masyarakat lokal untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan juga terdapat variatif, memasukkan kuliner khas Tujuh Ulu secara makro, di mana kalau dari kreatif itu mengutamakan terhadap komunitas-komunitas lokal, masyarakat lokal setempat yang ada di kampung tersebut. Kemudian variatifnya menggabungkan berbagai kegiatan dan makanan-makanan khas kuliner Palembang secara makro menjadi satu kesatuan tempat. Kemudian penguatan kearifan lokal di mana ada kolaboratif, yaitu menawarkan berbagai oleh-oleh kerajinan yang menjadikan itu sebagai bazar nantinya. Kemudian tradisi kreatif, yaitu kebutuhan kebudayaan yang dikemas menjadi pentas untuk kegiatan-kegiatan kreatif di dalamnya. Kemudian untuk keberlanjutannya yaitu fleksibilitas tempat diolah untuk dapat digunakan menjadi beberapa space area untuk menggelar acara cap gome, lampion, dan sebagainya. Kemudian terdapat richness di mana memiliki kedalaman rasa. Kemudian terdapat konsep di mana Palembang ini menyediakan berbagai kuliner khas seperti jajanan-jajanan dan barang-barang unik yang bisa dijadikan area UMKM, di mana dari konsep ini saya membentuk sebagai area kreatif ini radial, di mana tempat ini tersebut, tempat area pentas, dapat berorientasi langsung background ke Ampera dan Sungai Musi. Kemudian variatifnya itu memasukkan orientasi bangunan ini terfokus kepada site, di mana ini akan mewadahi berbagai kegiatan acara. Kemudian tradisi kreatif yaitu membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan yang menggambarkan Palembang menjadi sebuah gubahan. Kemudian ada kolaboratif, di mana ruang ini akan menjadi alur kegiatan pertama yang digunakan untuk pengunjung dapat merasakan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya secara berurutan. Kemudian ada fleksibilitas, di mana ruangan ini akan menampung berbagai kegiatan yang diperlukan, serta terdapat beberapa gubahan di dalamnya, yaitu tenda yang sering digunakan di Palembang. Kemudian ada bentuk geometri kapal yang dipakai, sehingga saya memasukkan juga unsur air, di mana masa restoran ini akan merepresentasikan air atau gelombang yang tidak beraturan. Kemudian ada site planning, di mana dapat beberapa area, yaitu area entrance yang menampung
berbagai kegiatan masyarakat dan juga ada Tourism Information Center, dan area entrance yang di sini akan dapat digunakan juga untuk masyarakat umum yang ingin menggunakan dermaga tersebut. Kemudian ada tenda yang akan digunakan sebagai bazar. Nah, bazar ini akan menampung berbagai olahan kerajinan yang dapat menjadi oleh-oleh dalam kegiatan wisatawan Palembang. Dan juga terdapat beberapa restoran-restoran, terdapat beberapa panggung stage di mana akan dipentaskan di tengah-tengah ini, dan juga dapat kemungkinan budaya tersebut dapat berpentas di atas sungai karena mereka memiliki kebiasaan budaya dan adat pentas di atas sungai. Kemudian ini terdapat perspektifnya dan juga terdapat tampak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.